Halo semuanya, selamat malam. Saya kali ini akan membacakan isi Gosho di bulan ini. Kutipan Goshonya yang berjudul Perihal Doa. Meski seorang menunjuk bumi dan juga meleset, meski seorang bisa mengikat angkasa, meski gelombang laut berhenti pasang surut dan matahari terbit dari barat, tidak pernah terjadi bahwa doa dari pelaksanaan Sutra Bunga Teratai tidak terjawab. Halo semuanya, berikut ini saya akan menyampaikan sedikit tentang latar belakang dari Gosho atau surat tulisan Nichiren Daishonin yang berjudul Perihal Doa. Surat ini ditulis saat Nichiren Daishonin berada dalam pengasingan di Pulau Sado pada tahun 1272 dan ditujukan kepada muridnya yang bernama Sairenbo. Pada zaman itu, banyak sekali bencana alam di negeri Jepang dan krisis invasi dari Mongolia juga sedang berlangsung. Lalu, penguasa Jepang saat itu meminta berbagai sekte dan ajaran untuk mendoakan agar Jepang dapat lolos dari berbagai kesulitan itu. Namun, Daishonin dengan tegas mengatakan bahwa doa dari guru yang jahat yang memfitnah Sutra Bunga Teratai akan menjadi sebab kehancuran. Dalam surat ini, Daishonin juga membuat perbandingan antara doa dari Sutra Bunga Teratai dengan doa dari berbagai ajaran lainnya dan menjelaskan kesalahan dari berbagai ajaran lain tersebut. Daishonin menyimpulkan bahwa doa dari Sutra Bunga Teratai adalah doa yang sesungguhnya. Beliau juga membabarkan isi dari Sutra Bunga Teratai yang meyakinkan hal ini. Maka, pelaksana Sutra Bunga Teratai pasti akan selalu dilindungi dan terkabul doanya. Sekian sedikit latar belakang dari Gosho malam ini, yaitu perihal doa. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Malam. Halo. Halo semuanya. Malam. Halo Lucy, gimana kabarnya? Gimana kerjaan baru kamu? Halo Ci Astrid, halo semuanya teman-teman. Tahu aja nih Ci Astrid, aku lagi ada kerjaan baru. Tahu dong. Iya nih, jadi karena di rumah aja dan gak bisa kemana-mana ya karena situasinya kayak gini. Jadi ya aku di rumah kayak nyoba bikin usaha kecil-kecilan gitulah Ci buat ngisi hari-hari gitu. Bagus itu. Jadi dapat pengalaman tersendiri dan juga kita tahu ya gimana untuk cari cuan. Wih, bener banget Ci. Iya. Gimana? Apa tuh namanya usaha kamu? Nah, jadi aku tuh kayak baru-baru ini kayak coba gitu kayak bisnis kecil-kecilan gitu. Nah, jualan kayak kopi gitulah Ci. Nah, namanya tuh Jiva Kopi gitu. Instagramnya apa? Aku follow deh. Ci Astrid bisa aja nih. Kalau jualan online emang nih ya sekarang nih pasti akhir-akhirnya follow-follow Instagram gitu ya. Nah, kalau Ci Astrid sendiri gimana nih untuk mengisi hari-hari di masa pandemi ini gitu? Sama juga sih, tapi aku mulainya lebih awal tahun lalu. Aku juga usaha kecil-kecilan, home cook ala-ala gitu deh. Oke. Sip. Nah, kira-kira Kak ada tantangan gitu nggak, Ci? Dalam sehari-hari juga gitu? Iya, pastinya. Kalau aku tantangannya lebih ke ini ya, masakannya. Kan aku dimasakan, jadi masakan itu kan rasanya harus enak, itu satu. Dan yang kedua, tantangannya tuh harus konsisten. Betul. Itu tuh tantangannya. Kalau kamu gimana tantangannya? Apa ya, kalau aku mungkin tantangannya tuh lebih kayak karena ini kan usaha baru di tengah pandemi gitu ya, jadi tuh lumayan berasa nih kayak mau cari supplier atau mau cari customer itu tuh bener-bener nggak bisa saling tatap muka gitu loh Ci, jadi tuh agak susah gitu kan. Oke. Terus kalau menurut kamu yang bisa ngebantu nih supaya bisa melewati segala rintangannya itu apa dong? Bener. Kalau buat aku ya doa Ci, doa itu penting banget sih, karena itu bisa membangkitkan semangat, iya nggak? Betul. Doanya juga harus yang semangat juga ya. Betul. Gimana nih? Kira-kira teman-teman tahu nggak apa nih maksudnya dari doa yang penuh semangat? Doa yang penuh semangat. Wah, Iswanti ya. Coba Iswanti sharing dong, Coba ya. Waktu 2 minggu yang lalu,
ada anggota anaknya kena positif COVID, jadi dia merasa kayaknya gelisah terus ya. Akhirnya dia sendiri juga kena. Terus dia gak tenang, dia bilang saya gak tenang gitu, gimana pikirannya banyak gitu. Saya bilang kuatkan lu punya hati kepercayaan, kuatkan lu punya daimuku gitu. Doa sama gonson ya. Kalau udah doa sama gonson, tenang hatinya. Kamu punya hati lepas tenang gitu. Biarkan dewa-dewi pelindung kerja gitu. Biarkan itu dewa-dewi kerja, itu yakin itu, saya bilang gitu. Saya bilang setelah doa itu sama gonson, apa aja kamu bisa doa. Gonson tuh sebagai majikan, guru, ayah bunda. Kamu ekonomi aja, apa kamu mau doa aja. Ya, jadi kamu nanti bisa dapat kekuatan jiwa kamu bisa kuat, tenang, suci, bebas gitu. Itu pertapaan yang tinggi, saya bilang gitu ya. Nggak taunya, saya juga lagi gak tenang waktu itu ya. Saya punya anak juga COVID, juga positif. Saya kasih dia dorongan semangat. Sebetulnya itu balik ke saya juga, dorongan semangat itu. Saya juga kadang-kadang kan perlu juga dorongan semangat kayak gitu kan. Kita biarpun gimana manusia tuh bisa nggak tenang gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Waktu lagi kita daimuku tenang, nanti lewat itu gelisah lagi gitu. Namanya Horengekyo. Tapi kalau saya lagi kasih semangat dia, saya juga dapat semangat itu. Gitu. Daisonin berkata, sikap doa harus kuat dan bersemangat, seperti seolah-olah ingin menyalakan api dari kayu basah gitu. Doa yang kuat dan bersemangat bisa mengubah hal yang tak mungkin jadi mungkin. Doa yang kuat bisa membangkitkan jiwa Buddha kita sendiri. Ini sangatlah penting ini ya. Doa yang kuat bisa bangkitkan jiwa Buddha kita sendiri. Kalau jiwa Buddha kita sendiri udah bangkit, kita punya jiwa udah tenang, udah tinggi gitu. Jadi apapun kita nggak takut gitu. Kalau kita doa itu udah bikin sebab. Doa itu udah pertama udah sebab. Kayak kita seduh teh. Lu seduh, nanti lu dapat minum gitu. Jadi lu doa pertama, akibatnya udah ada. Tinggal tunggu waktunya. Kita jadi harus sabar, tunggu waktunya, prosesnya gitu. Jadi kita daimuku terus doa terus gitu, yakin sama gonson. Gonson tuh jangan dianggap secara kertas gitu. Kalau kita hadap gonson gitu harus sungguh-sungguh doa, jangan pakai ini. Doa tuh dari hati gitu. Jangan pakai ini pikiran, bisa nggak ya? Gonson ya, bisa nggak ya? Nanti saya gitu ya, saya nanti maunya gimana? Nggak usah. Pokoknya daimuku tulus sama gonson, ceritakan apa adanya gitu. Udah doa, kita tenang. Biarkan itu dewa-dewi pelindung yang urus gitu. Jadi kita bisa kuat, tenang, suci, bebas gitu. Apapun yang terjadi, kita harus perkuat doa kita. Tekad kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahu-taunya kita sudah selesai. Udah terkabul doa kita. Setahu-taunya udah beres. Lihat ke belakang lagi, waktu itu saya, aduh, pasti pentau deh. Saya gelisah, saya nggak tenang gitu. Soalnya saya ada gejala juga. Kayaknya dingin, udah seminggu lebih saya merasa dingin kalau kena angin, kena air, dingin saya. Saya makan obat apa aja nggak baik. Akhirnya saya makan itu obat cacing. Baiklah. Bukan sponsor ya. Saya punya pengalaman. Sekian, terima kasih. Ya saya mau tambahin juga ya Bu Suwanti ya. Tindakan untuk mencapai tujuan ya sangat penting. Tanpa tindakan untuk mulai langkah pertama, tentu tidak ada hasil. Bahkan kalau tindakan kita setengah hati, maka hasil pun juga sama ya. Hati kepercayaan juga sama. Kita juga yakin pasti sama yang lainnya, gonson itu agung. Tapi untuk mulai demo kita malas, gimana kita dapat kurnia sama rubah nasib buat saya. Jadi maksud saya tuh demoko itu belum tentu pasti bisa mencapai tujuan kita. Demoko hanya bisa memanggil jiwa Buddha kita supaya kita bisa lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi tetap balik lagi kita mesti yang take action, bukan hanya doa tanpa ada tindakan apapun ya. Selama kita hidup, harapan akan selalu ada. Harapan akan lenyap saat kita menyerah pada diri sendiri, menurut saya. Jadi, memiliki kepercayaan yang kuat berarti kita harus berjuang dengan berani. Itulah dasar dari hati kepercayaan.
Jika kita tidak bisa memberikan keberanian, maka dewa-dewi pelindung tidak akan bekerja. Oleh karena itu, mulailah setiap hari dengan doa yang baru dan bersemangat. Kalau itu menurut saya. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak nih ya untuk Bu Suwanti dan juga Ko Andre. Mungkin dari penjelasannya tadi ada yang aku pelajarin nih. Jadi doa yang penuh semangat itu adalah doa yang penuh tekad ya untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Nah, tapi tentunya doa tersebut itu juga harus dibarengi oleh tindakan yang konsisten juga supaya bisa membuahkan hasil di masa depan gitu. Nah, jadi penting banget ya teman-teman buat kita tuh selalu memulai hari kita dengan doa yang penuh semangat. Bener nggak Ci Astrid? Ya, betul banget. Doa yang penuh semangat itu kalau udah dimulai dengan pagi hari, pasti aktivitas-aktivitas kita juga jadi semangat, ya kan? Benar. Nah, coba yuk kita tanya lagi sama teman-teman, gimana sih cara berdoa dari seorang pelaksana Sutra Bunga Teratai? Halo, selamat malam Astrid dan Lucinda. Sebelumnya saya ingin sampaikan sedikit mengenai perihal doa, bahwa di dalam berdoa itu penting sekali untuk memiliki sebuah tujuan atau target yang jelas. Doa juga harus dibarengi dengan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, di dalam berdoa pun kita harus memiliki tekad dan hati kepercayaan yang kuat, penuh keberanian, serta tanpa ragu-ragu. Lalu, bagaimana cara berdoa seorang pelaksana Sutra Bunga Teratai? Jadi, pada khotbah terakhir Sang Buddha dikatakan, jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan menyandarkan dirimu pada perlindungan dari luar. Peganglah teguh Dharma sebagai pelita. Jangan mencari perlindungan di luar dirimu. Dan Sutra Teratai yang kita pelajari pun menegaskan bahwa keselamatan dan pencerahan dapat dicapai dengan usaha manusia sendiri. Sejalan dengan prinsip ini, Ikeda Sensei juga menekankan pentingnya revolusi manusia di dalam diri tiap individu dan mewujudkan keyakinan ke dalam tindakan. Contohnya seperti ini, saya pernah baca pada artikel singkat yang menuliskan, pada saat kita bercermin, cermin itu tidak membuat kita terlihat cantik atau merias wajah untuk kita. Kitalah yang melakukan upaya untuk berdandan dan merias wajah. Cermin itu hanya menunjukkan atau merefleksikan usaha kita. Demikian pula, pada saat kita melantunkan Daimoku di depan Gohonsen, kita tidak berharap gulungan kertas itu untuk memenuhi semua keinginan kita. Tapi sebaliknya, kekuatan dari lantunan Daimoku yang kita lakukan yang membantu mengungkapkan jiwa Buddha kita. Dan karena kita melantunkannya dengan kepercayaan yang tidak tergoyahkan di dalam Gohonsen yang ada di dalam diri kita, maka pada akhirnya kita mampu memunculkan kekuatan untuk membantu diri kita sendiri untuk mengatasi setiap kesulitan yang mungkin akan muncul di dalam hidup kita. Nah, pada sebuah bimbingannya, Ikeda Sensei pernah bilang, kita semua dilahirkan untuk menjadi bahagia. Dan tekad untuk mengambil langkah pertama adalah kuncinya. Dari tindakan itu, kearifan akan muncul dan perubahan dimulai. Jadi, tanpa tindakan, tidak akan ada yang berubah. Maka, selain keyakinan mutlak pada kekuatan doa, untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita tidak boleh bersikap pasrah, tidak berdaya. Tapi, kita harus mengambil tindakan dan berusaha menempuh jalan ke arah itu. Saya sangat percaya sekali bahwa kita dapat mengubah nasib kita dengan bertekun dalam kepercayaan dan berusaha melakukan apa yang terbaik. Ikeda Sensei juga ajarkan kepada kita, melaksanakan Gonggyo dan menyebut Nam-myoho Renge-kyo adalah kekuatan pendorong untuk mendaki gunung abad ke-21. Maka, mari jalankan kehidupan yang memuaskan dengan memulai setiap hari dengan doa yang dipenuhi dengan prasetya, mengerjakan tugas setiap hari dengan penuh semangat, dan menutupi setiap hari dengan doa yang berterima kasih. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai cara berdoa seorang pelaksana Sutra Bunga Teratai. Terima kasih Astrid dan Lucinda. Thank you banget nih, penjelasannya detail and ngena banget ya. Ini yang kata-kata yang aku suka yang ini nih bagian. Doa yang penuh kepercayaan dan tidak tergoyahkan pada akhirnya akan memunculkan kekuatan untuk membantu diri kita sendiri untuk menghadapi setiap kesulitan yang muncul dalam hidup.
Hebat. Jadi semua yakin nih, semua kesulitan kita itu kita bisa diatasi dengan doa. Benar-benar yakin nih. Yakin, Yakin. yakin, sekali. Nah, Tapi mesti ada tindakan, Bro. iya. asal tidak ragu-ragu. Nah, kalau menurut aku, tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Dan tidak ada yang mustahil selama kita melaksanakan Buddhisme Nichiren Daishonin ini. Dengan sungguh-sungguh, semua kesulitan pasti bakal dapat diatasi. Kita harus optimis dan jangan menyerah dengan keadaan yang ada sekarang. Doa adalah keberanian untuk tidak menyerah, pertarungan untuk melawan ketidakpercayaan diri, keputusasaan, dan kelesuan, serta upaya untuk mengukir ke dalam jiwa sebuah keyakinan bahwa keadaan sekarang ini pasti dapat diubah. Doa harus jelas dan masuk akal, serta disertai dengan tindakan untuk mewujud nyatakannya. Kita tidak bisa mengharapkan hal ajaib yang terjadi di luar, tetapi kita harus dari diri sendiri yang berusaha, bersemangat untuk bertindak, mengeluarkan potensi diri kita yang tidak terbatas untuk mengatasi kesulitan. Contohnya nih, misalnya kita mau melamar pekerjaan, tapi kita tidak ada usaha yang kita lakukan, kita tidak melamar kerja atau apa aja, itu kan sama aja seperti berangan-angan dan benar-benar agak sulit untuk terwujud sih jika kita tidak ada tindakan nyata. Misalnya kita harus melamar kerja dan sambil berdoa sehingga keinginan kita untuk mendapatkan pekerjaan pasti akan terwujud. Seperti itu. Ya, jadi kalau menurut aku emang benar ya, Yeni ya, tindakan dalam doa itu sangat amat penting. Karena doa itu menjadi salah satu penghantar untuk menuju kemenangan. Nah, boleh juga nih ya, menurutku kita sediain satu buku khusus untuk doa-doa kita, di mana kita tulis tanggalnya nih, doa baru kita apa. Dan kalau sudah terkabul pun, kita tulis lagi kembali, tanggalnya itu tanggal berapa, jadi kita bisa tahu berapa lama nih keinginan kita sudah terkabul. Nah, kalau kita juga, kita bergerak di dalam lingkaran hati kepercayaan adalah kehidupan sehari-hari, semua doa kita pasti terjawab. Coba ya kita bayangin, saat semua doa terjawab tanpa kita harus melakukan usaha apapun. Pastinya kita jadi males-malesan gitu kan? Dan dampaknya juga akan begitu besar dan bahaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau semua keinginan tercapai tanpa harus melewati cobaan ataupun rintangan, maka makna dari kehidupan kita akan berbeda. Kemenangan yang diraih pun setelah perjuangan keras akan hilang nilainya. Kalau menurutku, percayalah akan kemampuan yang ada pada diri kita, karena semua hal yang baik dan buruk mempunyai maknanya tersendiri. Pengalaman-pengalaman pahit pun juga akan berbuah manis apabila kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kejadian yang tidak menyenangkan itu. Bahkan hal-hal tersebut juga bisa bantu untuk memperkuat fondasi kehidupan kita. Jadi contohnya nih, kalau pintu di depan kita nih tertutup, tapi kan bukan berarti pintu tersebut itu terkunci. Mungkin cuman hanya butuh sebuah dorongan untuk bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Nah, maksudnya seberapa lebar pun pintu yang terbuka, kalau kita tidak melangkah maju untuk meraihnya, maka pintu itu hanya akan jadi sebuah pandangan mata saja. Seberapa besar bantuan dan masukan yang diberikan, apabila kita sendiri tidak berusaha untuk merubahnya, maka hasilnya juga nggak akan maksimal. Begitu menurutku. Menurut yang lain gimana? Widih, mantap Ci Astrid. Mungkin aku ikut nambahin juga dikit deh ya. Kalau aku mungkin mengulang apa yang udah di-share nih sama Bu Suwanti juga. Jadi kalau menurutku sebetulnya pada saat kita melantunkan Nam-myoho Renge Kyo atau pada saat kita berdoa, itu sebetulnya sebab dan akibat itu terjadi secara bersamaan gitu. Nah, jadi pada saat kita berdoa, suasana jiwa kita pun ikut berubah gitu. Nah, dengan doa ini kita jadi bisa memunculkan jiwa Buddha kita. Nah, contohnya seperti apa nih jiwa Buddha? Itu seperti misalkan keberanian, kebijaksanaan, welas asih. Dengan munculnya jiwa Buddha ini, kita jadi bisa melihat kesulitan itu dari segi yang lebih positif gitu. Nah, jadi penting nih menurut aku untuk
kalau mengenai kesulitan dan doa ini ya, penting bagi kita untuk nggak terlalu nggak perlu terlalu khawatir mikirin kapan sih doa kita akan terjawab atau kapan kesulitan ini akan berakhir gitu. Yang penting adalah kita terus lantunkan doa dengan penuh keyakinan bahwa kita pasti akan menang dalam hidup ini gitu. Nah, satu lagi nih yang menurutku juga penting itu adalah kadang di tengah kesulitan kita tuh mungkin sering ya membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Mungkin kayak orang lain ini bisa menyelesaikan kesulitannya dalam 3 bulan atau sebulan gitu. Nah, padahal menurutku kita tuh harus berjalan sesuai dengan waktu kita masing-masing aja gitu. Jadi tetap berdoa, lantunkan Nam-myoho Renge Kyo dan gunakan waktu yang kita butuhkan lah gitu untuk menyelesaikan masalah kita dalam hidup gitu. Jadi terus semangat teman-teman. Nah, mungkin gitu aja dari aku sih. Wah, saya sampai bengong dengerin semua muda-mudi berbicara tentang doa di Kupas Abis hari ini ya. Bagus sekali gitu. Jadi dari segala perspektif juga sudah dikupas ya. Tidak ada yang perlu ditambahin lagi dari Gosho doa ini. Saya hanya ingin merangkum sedikit. Jadi pada Sutra Bunga Teratai di bab ke-26, yakni namanya bab Mantram Dharani, menceritakan tentang perlindungan dewa-dewi ini. Mereka, dewa-dewi ya, para dewa-dewi itu atas kesadaran sendiri telah bersumpah untuk melindungi para pelaksana Sutra Bunga Teratai di depan Buddha Shakyamuni. Kenapa bisa begitu? Itu kan pertanyaannya. Karena selama waktu berkalpa-kalpa yang tidak terhitung, mereka telah melaksanakan dan mempraktekkan ajaran-ajaran sutra-sutra lain dan belum juga mencapai pencerahan Buddha. Sehingga hingga saatnya Buddha Shakyamuni membabarkan Sutra Bunga Teratai yang membuat mereka mencapai kesadaran Buddha saat itu. Oleh karena itu, para bodhisattva, para dewa-dewi dan sebagainya banyak ya yang hadir saat itu yang telah mencapai kesadaran Buddha pada waktu itu dengan kesadaran untuk membayar hutang budi kepada sang guru yaitu Buddha Shakyamuni. Mereka bersumpah di hadapan sang Buddha Shakyamuni, bersumpah untuk melindungi para pelaksana Sutra Bunga Teratai di masa yang akan datang. Pelaksana Sutra Bunga Teratai seperti yang tadi dijelaskan ya. Nah, kemudian pada penggalan Gosho bulan ini, Daishonin mengajarkan kita bahwa walaupun terjadi fenomena yang mustahil pun doa dari pelaksana Sutra Bunga Teratai tidak mungkin tidak terkabulkan. Sebagai pelaksana Sutra Bunga Teratai, kita itu tidak perlu khawatir apabila kesulitan menghampiri kita karena di saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu berusaha bertindak untuk melawan segala kesulitan yang menghalangi kebahagiaan kita, dan berjuang untuk berdoa dan bertindak secara konsisten, maka semua makhluk hidup dari seluruh penjuru dunia, ya, dari seluruh alam semesta, akan berfungsi sebagai dewa-dewi pelindung yang akan membuka jalan untuk kita terbebas dari kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, sebagai penutup, rangkuman saya tentang doa adalah keberanian untuk bertahan. Ya, saya tambahin dari yang tadi Sis Yeni ya. Terus doa adalah tindakan untuk mengukir keyakinan di dasar jiwa bahwa kita bisa mengubah situasi apapun dengan pasti. Doa adalah jalan untuk menghancurkan segala ketakutan. Doa juga adalah revolusi untuk menulis ulang skenario dari nasib kita. Terakhir, doa bukanlah dunia logika ataupun kecerdasan. Doa melampaui keduanya. Doa itu melampaui dunia logika dan dunia kecerdasan. Itu yang paling penting adalah segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita harus disertai dengan doa, tindakan, dan konsisten.
Itu saja yang bisa saya rangkum dari Gosyo doa malam ini. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Oke, dari semua yang dijelasin sama teman-teman semua luar biasa ya. Dan tadi ada 3 kata nih dari Om Bro, yaitu doa, tindakan, dan juga konsisten. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama melaksanakannya ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat Bu Suwanti, Pak Steven, dan teman-teman semua yang udah hadir di ini. Thank you. Dan juga di masa-masa pandemi seperti ini, semuanya jaga kesehatan ya, dan semangat lantunkan doa kita. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Semua jaga kesehatan semua ya. Jaga baik-baik. Selamat malam. Thank you. Malam.